Langkah yang ketiga ini adalah kita harus melepaskan payet ini lebih dahulu. Jangan dilepas semua tapi ya, yang dilepas adalah payet yang akan dilewati jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa lagi di channel Togi Wijaya, channelnya tukang jahit dan para ibu-ibu, bapak-bapak yang hobi menjahit. Jadi bagi siapa saja tukang jahit, ini adalah channel Anda ya, karena di channel ini Anda bisa belajar bersama saya, artinya bareng-bareng dengan saya juga belajar ya. Bagaimana cara teknik menjahit, bagaimana desain, dan mungkin ada cerita-cerita lucu tentang di dunia penjahitan. Jadi tonton terus channel Togi Wijaya ini, karena ini channelnya Anda. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe, karena subscribe gratis, tidak bayar. Pentingnya apa? Pentingnya adalah ketika saya mengupload video terbaru, maka Anda tidak ketinggalan, karena YouTube akan memberitahu Anda. Oke, dan pada sesi kali ini saya akan menampilkan ya cara atau langkah-langkah menjahit gamis ya. Tapi kali ini yang mau saya jahit adalah gamis dengan bahan yang payetnya full. Nah, bagi Anda semua pasti sudah pernah mengalaminya. Dan pastinya langkah-langkah ini sudah pernah Anda lakukan, mungkin sudah pernah Anda lewati, alami ya. Tapi saya ingin berbagi ya. Bagaimana langkah-langkah dari menjahit gamis yang bahannya, kainnya itu full dengan payet. Seperti inilah ya nih. Ya, seperti ini ya. Nih saya perlihatkan. Ini full payetnya ya. Ada payet piring, ada payet pasir ya. Ada full. Bagaimana langkah-langkahnya untuk menjahit yang seperti ini? Ikuti video saya sampai habis ya. Selamat mengikuti. Langkah yang pertama adalah membuat polanya dulu ya. Membuat pola untuk gamis seperti ini, atau dengan bahan lapisannya yang tidak terlalu tipis, misalnya dari satin, maka kita bisa bikin pola langsung di bahan satinnya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua adalah memotong ya. Setelah kita potong kain satinnya ya, kain satinnya yang tadi sudah digambar pola, kita potong kain satinnya, kita langsung potong, letakkan kain satin tadi di atas brokat ya. Kita langsung potong ya, dari satin dulu ya, sesuai dengan polanya, sesuai dengan pola ya. Satin dulu ya yang sudah dipola.
Kemudian letakkan satin yang sudah berbentuk bola itu di atas brokat ya. Kemudian brokatnya kita potong. Itu langkah yang kedua. Selanjutnya langkah yang ketiga, ini adalah langkah yang sangat penting ya. Langkah yang ketiga, langkah yang sangat penting khusus untuk kain yang banyak payetnya ya, untuk kain brokat yang banyak payetnya. Ini adalah langkah yang sangat penting karena ini bisa mengganggu keselamatan kita ya. Kenapa? Langkah yang ketiga ini adalah kita harus melepaskan payet ini lebih dahulu. Jangan dilepas semua, tapi ya, yang dilepas adalah payet yang akan dilewati jarum. Ya, bagi Anda yang sudah pengalaman nih pasti sudah pernah ngalamin ya. Kenapa harus dilepaskan? Karena payet ini bisa memakan jarum. Jarumnya bisa kemakan. Kadang-kadang satu baju bisa habis beberapa jarum. Karena tidak teliti ya, ternyata jahitan yang kain yang dilewatin sama jarum masih ada payet yang nyelip. Nah ini sering terjadi ini ya. Jadi bersihkan ya, bersihkan rudder garis yang akan dilewatin jarum itu, bersihkan payetnya, dan payetnya dikumpulin ya, karena nanti mau dipakai lagi ya. Payetnya dikumpulin karena mau dipakai lagi ya. Untuk yang tadi yang lepas-lepas nanti kan pada saat finishing kita pasang lagi ya, karena ya lumayan lah ya efisien ya daripada beli lagi ya. Jadi dipasang lagi ya. Itu adalah langkah yang ketiga, langkah sangat penting, mengganggu keselamatan kita. Jarum bisa habis beberapa. Yang kedua, bisa saja pas mengenai ini, kalau jarum yang bagus kan tidak patah ya, tapi bengkok. Nah bengkoknya langsung kena jari kita, ngeri ya. Oh ternyata tukang jahit juga ada resikonya ya, resiko kena jarum. Sudah banyak ya kejadian. Pasti kalau penjahit pernah ya ngalamin ya, ketusuk jarum. Ini salah satu resiko tukang jahit. Oke, itu adalah langkah yang ketiga, langkah yang sangat penting. Bersihkan dulu jalur yang akan dilewati jarumnya, payetnya bersihkan dulu, lepaskan dulu. Oke, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah menjahit ya. Tentunya langkah yang keempat adalah menjahit. Bagaimana cara menjahitnya? Tentunya tempelkan dulu satin dengan brokatnya ya. Tempelkan dulu, udah biasa lah ya, seperti biasa. Langkah yang keempat adalah menjahit badan depan, badan belakang, digabung, pasang tangan, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah langkah yang keempat. Dan yang terakhir adalah setelah baju udah selesai adalah finishing ya. Finishing tadi karena banyak payet yang dilepas, dipasang lagi, mungkin harus dipasang aksesoris ya, pasang aksesoris dan lain-lain. Mungkin ada yang perlu disom ya, disom ya. Itu adalah langkah yang terakhir, finishing, dan termasuk nanti adalah digosok supaya rapi ya, digosok supaya rapi. Oke pemirsa,
sahabat saya semuanya ya, itu adalah langkah-langkah bagaimana cara menjahit gamis yang banyak payetnya ya, prinsip buat Anda ya. Bagi Anda yang sudah pengalaman pasti sudah pernah mengalami. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman dengan Anda, dan bagi para pemula ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih Anda sudah menonton video saya. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, semuanya lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.